mengakui kita sebagai hamba Allah. Ya Allah, aku ni hamba yang lemah, hamba yang fakir. Apa kata Allah? Kau bukan hambaku, tapi kau hamba duit. Karena habis waktumu cari duit terus, sakit. Kita mengaku sebagai hamba Allah, Allah tak mengakui kita sebagai hambanya. Nabi Muhammad itu subhanalladzi asra bi'abdi. Allah mengakui kan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Diakui Allah, Nabi Muhammad itu sebagai hambanya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadhu. Allah akui. Kita saja menadahkan tangan, ya Allah, aku ni hamba-Mu yang fakir, hamba-Mu yang dhaif, tapi hati kita sebenarnya adalah bukan sebagai hamba Allah, tapi hamba wa abadat tauhid. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وصفاته نبع الهدى. Lanjutkan kajian tafsir kita surah Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan ayat 202. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Apabila kamu sudah selesai, sudah melaksanakan manasik kamu, yaitu ibadah kamu, ibadah haji, fadhkurullaha kadzikrikum,
maka ingatlah kamu kepada Allah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, seperti kamu mengingat orang-orang tua kamu atau leluhur kamu, aw ashadda dzikra, atau lebih daripada itu. Maksud daripada ayat ini, apabila kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji, kita jangan merasa puas sampai di situ saja. Oh, saya sudah haji, sudah sempurna rukun Islam yang kelima. Jangan sampai puas di situ. Ma'rifat kepada Allah ini tidak ada puasnya. Tetap kita ingat kepada Allah. Sudah selesai kita melaksanakan haji, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita mengingat orang tua kita, atau lebih daripada itu. Ini adalah motivasi untuk zikrullah, untuk lebih banyak mengingat Allah. Dikiaskan seperti kita mengingat orang tua kita. Coba bayangkan orang tua kita ya, yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Pernahkah kita lupa sama orang tua kita? Saya rasa tak pernah lupa. Ibu kita, ayah kita, atau nenek kita tak pernah bisa kita lupa, dalam keadaan bagaimanapun, apalagi dalam keadaan sakit. Nah, kalau kita bisa mengingat Allah seperti mengingat orang tua kita seperti itu, tak pernah kita lupa. Kenapa kita tidak bisa mengingat Allah lebih dari itu? Padahal orang tua kita itu hanya menjadi penyebab kelahiran kita di permukaan bumi. Kalau tidak ada orang tua kita tak lahir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Mana lebih hebat? Lebih hebat lagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Orang tua kita hanya menjadi penyebab saja. Oleh sebab itu, kita syukuri orang tua kita, kita syukuri juga Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wali walidaik, kata Allah, syukuri aku dan syukuri dua ibu bapaku. Dalam hadis dikatakan, man lam yashkurin nas, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, itu sebagai tanda dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Jadi orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia, dia juga tidak mau bersyukur kepada Allah. Sama manusia saja dia tidak pandai bersyukur, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah selesai kita mengerjakan ibadah haji, harus lebih banyak zikirnya. Artinya kalau orang sudah haji, harus lebih banyak zikirnya daripada orang yang belum haji. Harus lebih banyak ibadahnya daripada orang yang belum haji. Harus lebih bermanfaat lagi daripada orang yang belum haji. Orang yang sudah haji harus lebih banyak manfaatnya daripada orang yang belum haji. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah haji ini sudah melihat ayat-ayat Allah yang nyata di sana. Melihat Ka'bah, melihat Maqam Ibrahim, melihat sumur Zamzam, melihat Safa, melihat Marwah, melihat Hajarul Aswad yang sudah berumur ribuan tahun, melihat Padang Arafah, melihat Jabal Rahmah, melihat Muzdalifah, melihat Mina, melihat Jamarat. Sudah jelas ayat-ayat yang nyata, sudah banyak dilihatnya di situ, untuk menggugah pikirannya, menggugah hatinya, supaya lebih banyak lagi zikir kepada Allah. Masa pulang dari haji dia tidak bertambah zikirnya kepada Allah, tidak bertambah banyak ibadahnya, tidak lebih bermanfaat daripada orang-orang yang belum haji. Makanya seharusnya masjid-masjid itu dipenuhi oleh orang-orang yang sudah haji. Lihat masjid-masjid di mana-mana saja berada. Lihat saja di Masjid Raya ini, berapa banyak yang sudah haji di sekitar kota Medan ini. Seharusnya mereka yang memenuhi masjid ini. Mereka yang datang memenuhi masjid ini. Kenapa? Karena dia sudah melihat bukti nyata. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim.
Maqam Ibrahim musalla, di sana mereka melihat ayat nyata, yaitu makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nampak jejak tapak kaki Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu kan ayat nyata itu. Bukan hanya cerita-cerita, bukan hanya kita mendapat informasi, kisah-kisah nyata, hikayat-hikayat. Nampak kita nyata bagaimana dulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Yang sekarang ini kalau kita orang-orang yang belum berangkat haji, ya dia akan masih membayangkan saja macam mana ala Ka'bah, macam mana ala makam Ibrahim itu, macam mana ala multazam itu. Tapi setelah dia sampai ke sana, dia nampak dengan nyata. Apakah itu tidak kita syukuri? Seperti orang yang misalnya merindukan anaknya, merindukan orang tuanya yang sudah lama berpisah puluhan tahun, lalu dipertemukan, bagaimana rasa hati kita itu? Terharu atau tidak, bersyukur atau tidak? Makanya orang-orang yang datang ke sana itu tidak ada yang tidak meneteskan air mata kalau sudah berhadapan dengan Ka'bah, multazam. Sekeras apapun hatinya, pasti dia menangis bertemu dengan Ka'bah. Hanya sekarang ini aja saja orang tidak begitu banyak lagi meneteskan air mata ketika melihat Ka'bah. Kenapa? Sudah banyak dilihat di YouTube itu. Mau lihat Ka'bah, lihat apa isi Ka'bah, lihat saja YouTube itu. Lihat saja itu Instagram, lihat saja ini Facebook. Jadi orang tidak lagi merasa keberkahan. Kenapa? Dengan alat-alat yang canggih sekarang ini, sebenarnya rasa dekat kita kepada Allah itu bertambah berkurang. Keberkahan kita itu bertambah berkurang. Dulu menuntut ilmu itu terasa berkah, sekarang tak berkah lagi. Orang masih banyak dulu mendengarkan cakap orang guru-gurunya, mendengarkan fatwa-fatwa gurunya. Sekarang orang berguru kepada YouTube, maka lahirlah mazhab YouTubiah namanya. Mazhab YouTubiah ini orang yang mengikut YouTube lah. Ada lagi mazhab Gogeliyah. Mazhab Gogeliyah mengikut Gogel aja. Salah ada masalah tengok Gogel. Enggak ada lagi bertanya sama ustaz. Enggak ada lagi bertanya sama ulama, enggak ada. Keberkahannya enggak ada lagi. Ada lagi mazhab Instagramiyah namanya. Ini ikut Instagram aja. Ada lagi mazhab apa namanya itu, mazhab Facebookiyah, ini Facebook pula. Ada lagi mazhab apa namanya, Twitteriyah, Twitter pula. Ini jadi keberkahan kita ada. Nah, kalau kita coba sama guru kita ada keberkahan. Kan gitu kata para ulama tuh, melihat Ka'bah saja dengan mata kepala langsung dapat rahmat kita. Melihat ulama dapat rahmat kita. Melihat Quran walaupun tak bisa baca dapat rahmat kita. Melihat orang tua langsung, orang tua kita dapat rahmat. Sekarang lewat virtual, mana berkahnya lagi? Lihat orang tua melalui Discord, melalui apa namanya itu, video call. Tengok dari jauh. Sampai ke sana melihat Ka'bah sudah puas kita lihat melalui media-media ini. Sampai di sana tak teringat lagi sama Allah. Oh ini rupanya tempoh hari yang kita lihat lewat video itu. Tak ada rasa. Hati itu tak lembut lagi. Hati itu sudah keras. Kan itu. Melencenglah niat kita tadi. Tidak seperti itu. Orang merindukan Ka'bah itu, Masya Allah. Apalagi sebelum ada pesawat terbang 6 bulan berangkat, 3 bulan berangkat, 3 bulan pulang. Begitu susahnya di sana itu mengerjakan ibadah haji itu, Masya Allah. Air tak ada, panasnya luar biasa. Tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Di situ pula nikmat ibadah haji itu. Di situlah nikmatnya ibadah haji itu. Sekarang kan sudah mewah semua. Asal tak nikmat rasanya disalahkannya pula ini pengurus-pengurus haji. Inilah Bapak tidak bagus bimbingannya. Padahal kata Nabi, orang yang haji itu mabrur. Bagaimana kemabruran orang itu secara zahir kita lihat, apabila sampai berdebu kain ihramnya, sampai kuning kain ihramnya, kusut masai kain ihramnya, itu tanda haji mabrur itu. Itu sakit zahir lah. Kenapa? Karena haji itu jihad di jalan Allah. Coba kita lihat orang pulang dari umrah,
bertambah najis sebab bagus pakaiannya, cantik, malah di sana selfie pada gitu. Sedang tawaf, sedang saya. Jadi mana ada rasa kita itu teringat lagi kepada Allah? Tidak ada, kurang. Keberkahannya kurang. Maka Quran mengatakan, apabila kamu sudah selesai melaksanakan manasikmu, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah banyak melihat ayat-ayat Allah di sana. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang kita lihat. Doa di sana mustajab. Kenapa sekarang doa tak mustajab lagi? Karena hati kita, roh kita enggak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang nyambung hanya fisik kita saja, zahir kita saja bertemu dengan Ka'bah, tapi roh kita tak ada bertemu ke sana. Ya, roh kita tidak nyambung ke sana. Roh kita ini penuh dibalut oleh duniawi dengan syahwat. Sampai ke sana bukan diterima sama Allah. Ini yang perlu kita pahami bahawa ya, setelah ya atau setelah melaksanakan ibadah haji, sebelum melaksanakan ibadah haji, ya tidak pernah kita lupa kepada Allah. Ketika kita di Muzdalifah, ayat yang lalu kan dikatakan, wazkurullaha 'indal masy'aril haram wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah ketika kamu di Masy'aril Haram. Sudah selesai juga dikatakan apa? Wazkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ingat kepada Allah sebagaimana orang-orang tua kamu tidak pernah kau lupakan. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara manusia ada yang berdoa di sana, dia minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, datangkan kepada kami di dunia ini berupa apa? Faminan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya. Di antara manusia itu ada orang yang berdoa, ya Allah, datangkanlah kepada kami di dunia ini. Apa yang dia minta? Yaitu ketenangan dunia, kesenangan dunia. Mereka meminta ya, materi. Berdoa di sana mereka minta dunia saja. Ya, sampai di Mekah cari tempat-tempat yang mustajab. Dia mohon kepada ya Allah, ya, berhasillah proyek saya ya Allah. Ya Allah, ya, naikkanlah jabatan saya. Saya sekarang ini sedang promosi jabatan. Hanya minta dunia saja. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada nanti bahagian dia di akhirat. Ya, kalau kita minta dunia, ya minta. Tapi ingat, di akhirat tak ada dapat lagi. Kalau mau mencari kekayaan dunia, minta. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi. Tapi barang siapa yang meminta ladang akhirat, pahala akhirat, Allah tambah lagi pahala dunia. Tapi kalau minta dunia saja, akhirat tak dapat. Jadi rugilah kita kalau hanya sekedar minta dunia saja. Dunia ini apalah, masa penggunaannya, masa pemakaiannya hanya sebentar saja. Namanya pun dunia, daripada dana. Dana itu artinya dekat, sebentar. Dana dunuan, dunia itu hanya sebentar saja, tidak lama. Berapa lama lah kita hidup ini? Ya, paling tinggi 80 tahun, 90 tahun. Kalau 90 tahun itu enggak produktif lagi. Ya, menunggu saja itu sudah menjadi tawanan Allah semua itu. Apa yang bisa dibuat sudah umur 80 tahun, 90 tahun, tinggal duduk saja. Duduk menunggu apa? Menunggu malaikat Israel aja. Jadi masa produktif kita itu berapa tahun? Palinglah dari umur 20 tahun sampai umur 60. Itu sudah produktif lah itu. Sudah pensiun, apa lagi ditunggu? Menunggu apa kita kalau setelah pensiun? Tapi kalau orang yang hidup hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sudah pensiun, dia masih dihargai orang.
Masih banyak manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Ada orang berpikir kalau sudah pensiunnya apa kerja saya? Bingung dia, apa yang mau dibuat? Orang yang banyak berzikir kepada Allah, tak ada yang dia bingungkan. Kenapa setelah pensiun masih banyak lagi pekerjaan? Banyak pekerjaan. Berdakwah, mengajak orang berbuat baik, amal sosial bisa banyak dibuat. Kalau tak bisa dia berdakwah, paling tidak berdakwah pada diri sendiri, berbanyak istighfar, banyak zikir kepada Allah. Ya. Kemudian ada ilmu-ilmu yang diwariskan kepada anak cucu. Apa yang kita khawatirkan terhadap pensiun? Islam juga ada pensiun. Ustaz-ustaz mana ada pensiun? Ulama-ulama mana ada pensiun? Orang-orang Muslim yang taat kepada Allah mana ada pensiun? Dunia ini yang ada pensiun. Jadi kalau kita minta dunia saja, ya Allah berikan kepada kami dunia. Dunia ada batas, ada pensiunnya. Paling umur 58 tahun sudah, tak ada lagi gunanya. Dah pensiun sudah. Kalau saya ini umur 56 tahun, kalau saya seorang PNS 2 tahun lagi pensiun habis. Apa pekerjaan lagi? Coba kalau kita mintakan dunia, apa manfaat kita? Kita kumpulkan dunia itu banyak-banyak. Apa manfaatnya kepada orang lain? Tak ada manfaatnya. Kita tumpuklah, walaupun kita sudah pensiun, rumah kita banyak, rumah sewa banyak, apa manfaatnya sama orang lain? Tidak ada. Tapi kalau dia hatinya hidup dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa mengalirkan ini, ya, dengan hatinya hidup, dia bisa pula menghidupkan hati-hati orang yang lain. Ya, dia akan menjadi narasumber, menjadi tempat orang bertanya. Lihatlah para ulama-ulama yang sudah umurnya tua itu. Sudah tua umur 100 tahun, dikunjungi orang, datang orang ke sana, paling tidak minta doa, paling tidak minta air, duduk aja gitu, datang orang-orang. Kenapa? Hatinya hidup. Coba kalau hatinya mati, tidak ada zikir kepada Allah, kalau duduk kita sendiri termenung, duduk apa pun tidak ada manfaatnya. Buya Hamka mengibaratkannya seperti beruk katanya, seperti beruk yang sudah tua. Duduk dia tak ada manfaatnya. Kalau masih muda bisa disuruh manjat kelapa. Kalau monyet itu masih muda, saya lihat di Mendeling sana ada orang bawa monyet naik sepeda. Untuk apa monyet itu dibawa? Disuruh manjat. Kalau monyet itu sudah tua, manjat tak bisa lagi. Nunggu apalah? Sudah berguguran semua rambut, bulu-bulunya sudah gugur dari kepalanya, sudah gugur dari badan-badannya. Duduk monyet, menung. Apakah kita mau seperti itu? Dicemoohkan oleh anak cucu, dimain-mainkan oleh anak cucu kita, diejek-ejek oleh anak cucu kita. Kenapa? Karena kita tidak bermanfaat. Hati kita mati, hati kita tidak hidup. Coba kalau hati kita hidup, coba lihat ulama, setua apapun ulama itu, datang orang ke sana, paling tidak minta air minum, minta tawarkan air, dicium-cium tangannya, dikunjungi orang sampai Masya Allah. Cobalah kehidupan para ulama yang hidupnya berkah. Itu dari mana? Dari hati kita yang hidup. Kalau hati kita mati, dia tidak akan bisa menumbuhkan sesuatu. Coba kalau tanah mati, bisakah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Ada tanah padang pasir misalnya, tanah itu mati, tidak bisa tumbuh apapun. Apa yang bisa bermanfaat pada tanah mati? Begitu juga kalau hati mati, hanya dibalut dengan dunia saja, tidak bisa tumbuh di sana, tak ada manfaatnya kepada orang lain. Oleh sebab itu jangan sampai walaupun badan kita ini sudah mati, walaupun tenaga kita sudah ada, tapi jangan sampai hati kita tak bertenaga lagi. Jangan sampai hati kita tidak ada lagi energi yang dalam hati kita. Makanya perbanyaklah zikir. Itu makanya Allah suruh, apabila kamu sudah selesai mengadakan haji, sudah selesai manasik haji, ingat sama Allah. Badan kita ini bisa lemah, tapi hati kita tak bisa lemah. Diisi dengan makrifat kepada Allah, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Uzkurullah dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak, banyak bertasbih. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dia orang-orang yang banyak berzikir itu,
Allah akan berselawat kepadanya dan malaikat berselawat kepadanya. Maksudnya apa? Allah memberikan rahmat kepadanya dengan banyak berzikir. Jangan minta dunia saja. Ada orang yang minta dunia. Tapi apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tak ada nanti bahagia dia di akhirat. Hidup ini masih panjang. Ya. Baru masuk kita ini, kalau PPKM ini PPKM level 3 kita ini. Alam roh sudah kita lewati. Ya, alam rahim sudah kita lewati. Sekarang alam dunia. Level 3 ini. Level 3. Masuk ke alam kubur level 4. Hari berbangkit level 5. Yaumul mahsyar sudah level 6. Yaumul hisab level 7. Yaumul mizan menimbang amal ibadah level 8. Yaumul haud ketika di telaga Rasulullah itu 9. Sirat 10. Sirat meniti siratal mustaqim. Masuk surga atau neraka 10. Surga atau neraka 11. 11 yang akan kita jalani. Kalau kita hanya minta dunia, rugi kita. Minta akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebahagian mereka ada yang meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini hasanah. Hasanah fid dunya. Apa itu hasanah fid dunya? Hasanah. Hasanah ini bukan nama perempuan, bukan nama benda, bukan nama jabatan. Hasanah ini maknanya at-ta'ah, memohon kepada Allah supaya diberikan kepada kita ketaatan. Itu artinya. Orang menafsirkan hasanah itu bahagia. Bahagia itu relatif. Ya, bahagia itu ya melihat kondisi. Tengok maafnya abang becak tidur dalam becak. Bahagia tidak? Bahagia. Sampai subuh dia tak tertidur, dibangunkan pun tak tidur. Bahagia dia. Tapi sebahagian kawan kita, sebahagian manusia ini tidur di kamar hotel bintang 5 dengan AC yang dingin, tak bisa tidur juga. Tak bisa tidur. Ada masalah, tak bisa tidur. Tengok, kebahagiaan itu kan relatif sekali. Kalau diartikan, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia ini kebahagiaan, relatif. Ada orang yang bahagia dia sendiri aja. Ada orang yang bahagia dia dengan kumpul sama anak-anak, sama cucu, bahagia dia. Ada orang yang bahagia tinggal di kampung, bahagia kali dia. Ada orang yang bahagia dengan pekerjaannya. Seorang nelayan itu mempertaruhkan nyawa di laut itu, tapi dia bahagia dengan pekerjaannya. Nah, bahagia apa yang diminta ini sekarang? Kalau diartikan hasanah itu bahagia, maka salah kita dalam menafsirkan. Ayat ini benar, tapi salahnya di mana? Salah dalam pemahaman. Ayat ini benar. Siapa yang meragukan ayat ini rusak imannya. Tapi di mana salahnya? Dalam pemahaman kita salah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan di dunia ini. Kebahagiaan dunia itu relatif. Firaun itu bahagia dengan kesombongannya. Qarun bahagia dengan hartanya. Haman bahagia dengan jabatannya. Bahagia apa yang dipinta? Bukan bahagia yang dipinta, ketaatan. Kalau sudah diberikan kepada kita hati yang taat kepada Allah, itulah puncak kebahagiaan. Tidak ada lagi di atas itu. Hati kita tunduk sama Allah, patuh sama Allah. Itulah puncak kebahagiaan. Apabila kita serahkan mau kita kepada Allah, apa yang kita mau Allah akan kasih. Gitu. Jangan kita mengartikan dunia itu adalah hasanah, itu adalah kebahagiaan.
Di sinilah salah kita. Relatif lah dia. Banyak dia punya harta, bahagia menurut dia, tapi tak ada taatnya. Tak pernah ada taat kepada Allah. Jabatannya naik terus. Apa itu kebahagiaan? Itu bukan kebahagiaan, itu namanya istidraj. Allah tangguhkan azab sama dia. Makanya orang-orang kafir, kata para ulama, itu yang diberikan Allah sama dia itu bukan nikmat. Bukan nikmat yang diberikan Allah kepada orang kafir. Kenapa? Karena yang diberikan kepada orang kafir itu, kalau itu nikmat, tentunya dia akan sinkron dengan ketaatan. Mana ketaatannya kalau itu berupa nikmat? Itu bukan nikmat, itu istidraj. Allah menambuhkan sama dia azabnya, azab Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu ibaratkan kita memancing ikan. Ya, kita pancing ikan, kita lempar anak pancing itu dengan umpannya. Kecil umpannya, kecil kita dapat ikan. Besar umpannya, besar dapat ikan. Saat dilempar, ditangkap oleh ikan. Ya, apa langsung kita tarik? Tidak, kita ulur. Sudah masuk pancing itu ke dalam, baru tarik. Itu istidraj itu. Ya, Allah ulur terus, mau minta apa? Nah, kasih. Ya, sedikit pun tak ada ketaatan dia kepada Allah, baru Allah tarik, naikkan dia ke sampan itu, terkapar mati di situ. Itu istidraj itu. Kebahagiaan sementara. Itu bukan nikmat. Orang yang maksiat diberikan Allah harta, kesenangan duniawi, kebahagiaan duniawi, itu bukan nikmat. Itu istidraj, penangguhan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan tukang pancing tadi. Itu. Coba kalau kita mancing ikan, coba tukang pancing. Bapak pernah mancing kan ke laut? Kita kasih pancing itu langsung tidak kita tarik, kita biarkan aja bermain, dia dimakan umpan, lalu berbahagia dengan memakan umpan. Sudah ditelannya, baru kita tarik, menggelupur di situ. Adakah manusia itu seperti ikan? Banyak sekali. Banyak manusia di dunia ini seperti ikan yang kena pancing, berbahagia sementara, setelah itu terkapar dia, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangan kita minta kebahagiaan, tapi kita minta ketaatan kepada Allah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara mereka ada yang berkata, ya Allah, berikan kepada kita, kepada kami di dunia ini, yaitu hasanah, yaitu ketaatan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat hasanah juga. Ada lain lagi makna hasanah. Di akhirat minta hasanah juga. Apakah kita minta ketaatan juga di akhirat? Bukan minta ketaatan lagi. Di akhirat kita sudah panen. Ya, sudah panen. Di dunia ini kan kita menanam. Ya, kepatuhan kita kepada Allah ini sebagai ladang kita. Tanam terus pohon banyak-banyak. Tanam sawit, tanam karet, tanam amal ibadah, tanam banyak-banyak. Nanti panennya di mana? Panennya di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat mendapat apa? Mendapat as-sawab, pahala. Itu puncak kebahagiaan, pahala. Apa itu as-sawab? Al-jannah, surga. Surga. Jadi jangan dipahami bahwa itu adalah merupakan kebahagiaan. Diartikan bahwa hasanah itu hanya kebahagiaan. Kalau hasanah merupakan kebahagiaan, ini sangat relatif sekali. Ya, melihat kondisi orang. Ada orang yang bahagia dengan kemaksiatannya, ada orang bahagia dengan kesombongannya, ada orang yang bahagia dengan kedudukannya. Banyak. Jadi Allah arahkan kepada satu saja. Pintalah hasanah di dunia itu, ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat akan mendapat apa? Surga, pahala, yaitu hasanah fil akhirah. Inilah dikatakan dalam Al-Qur'an, wa liman khafa maqama rabbih jannatan.
Orang yang takut kepada Allah, dia masuk surga 2 kali. Ya, masuk surga 2 kali. Di dunia masuk dalam surga ketaatan. Kalau sudah kita cinta kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, Allah pun cinta kepada kita. Itulah kebahagiaan. Ya. Yang sakitnya gini, kita mengakui, ya Allah, aku ni hamba-Mu, ya Allah. Apa kata Allah? Kau bukan hamba-Ku, kau hamba dunia. Sakit tu. Kita aja yang mengaku hamba Allah. Allah tak mengakui kita sebagai hamba Allah. Ya Allah, aku ni hamba yang lemah, hamba yang fakir. Apa kata Allah? Kau bukan hamba-Ku, tapi kau hamba duit. Karena habis waktumu cari duit terus. Sakit tu. Kita mengaku sebagai hamba Allah, Allah tak mengakui kita sebagai hamba-Nya. Nabi Muhammad itu subhanallazi asra bi'abdi. Allah mengakui kan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Diakui Allah, Nabi Muhammad itu sebagai hamba-Nya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadhu. Allah akui. Kita saja menadahkan tangan, ya Allah, aku ni hamba-Mu yang fakir, hamba-Mu yang dhaif, tapi hati kita sebenarnya adalah bukan sebagai hamba Allah, seperti hamba syaitan. Wa abadat taghut, kata Allah, hamba taghutnya kamu. Nah, itu sakit itu. Kalau kita mengaku-ngaku saja, tapi orang tak ngaku. Saya kenal sama bapak. Iya, bapak kenal saya? Enggak. Malu tidak. Saya ini Pak, dulu tempoh hari kenal sama bapak, pernah jadi anggota bapak. Di mana? Sini. Iya. Oh iya. Di mana kau tinggal sekarang? Di sini Pak. Iya. Terus apa kerja kau sekarang? Nah, inilah Pak, gini. Iya. Kenal bapak sama saya? Tidak. Cuma ini. Malu sendiri kita kan. Bagaimana kita kepada Allah begitu? Saya Allah sudah sekian tahun menyembah-Mu ya Allah, sudah sekian haji ya Allah. Apa kata Allah? Itu kan kau tujuan kau ibadah bukan mencari dunia saja. Kau bukan menyembah aku, kata Allah. Kau bukan ikhlas untuk menyembah. Kau berangkat haji itu untuk apa? Untuk mencari relasi kan? Kau ikut haji plus, haji ini supaya kau nanti bisa haji bersama menteri, bersama gubernur, bersama pejabat-pejabat. Itu tujuan kau kan? Tak ada sama aku pahala, kata Allah. Habis. Sakit itu. Sudah habisan kita di dunia ini, kita menghabiskan harta, waktu, tenaga dengan alasan untuk mengabdi kepada Allah, tapi Allah tak mengakuinya. Kenapa? Ketaatan tak ada dalam hati kita. Nah, inilah yang kita minta, itu meminta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kita akan diberi oleh Allah, dan kita minta itu kepada Allah, yaitu surga atau pahala. Terakhir, waqina azabannar. Pelihara kami Allah dari azab neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dipindahkan dia dari neraka, dihindarkan dari neraka, dijauhkan daripada neraka, itulah kesuksesan yang hakiki. Banyak orang bilang, sukses Bapak ya. Belum tahu. Di akhirat nanti ketentuannya. Sukses Bapak belum tentu. Di dunia ini sukses itu relatif sekali. Relatif. Ada perampok merampok emas gitu kan, rampoknya tak ketahuan, sukses kok kan, kata preman-preman. Kok sukses itu? Berbeda sukses itu. Ya relatif sekali. Tapi kalau sukses di akhirat, nah inilah yang hakiki. Itu terlepas daripada azab neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah yang mendapat bahagian terhadap apa yang dia kerjakan. Apa yang kita kerjakan di dunia ini dibalas dengan surga. Itulah yang sebenarnya orang yang mendapat bahagian. Ya, itulah yang mendapat bahagian itu sebenarnya. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu maha cepat menghitung. Bagaimana Allah menghitung seluruh amal manusia dari awal dulu sampai sekarang, sampai terakhir nanti. Allah menghitungnya itu nisfu ayyamid dunia, setengah hari dunia saja.
Semuanya itu dihitung semua hanya setengah hari dunia, 6 jam selesai semua. Cepat saja. Menghitung ya pemenang pemilu saja berapa bulan, berapa minggu baru selesai. Siapa aja pemenangnya dihitung. Situng sini ada situng, ada sitting, tak apa namanya. Baru diumumkan. Itu pun mengumumkannya tengah malam. Ya, baru ketahuan ini hasilnya. Lama menghitungnya, Pak. Allah menghitung amal ibadah manusia ini seluruhnya, mulai daripada manusia pertama sampai manusia terakhir nanti, nisfu ayyam dunia, setengah hari dunia saja, 6 jam selesai. Allah Maha cepat menghitung. Nah, oleh sebab itu, kalau Allah Maha cepat menghitung, kita jangan berhitung kepada Allah. Ya. Karena arti hisab itu menghitung. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa berhitung. Kalau tanpa berhitung Allah beri rezeki kepada kita, sudah hebat itu. Kasih saja oleh Allah tanpa berhitung. Masa kita berhitung sama Allah? Ya, berhitung kita sama Allah. Saya sudah sekian haji, saya sudah sekian kali khatam Quran, saya sekian kali baca Quran, saya sekian kali sudah tahajud. Kita berhitung kepada Allah, Allah kepada kita tidak berhitung. Bahkan Allah Maha cepat menghitung apa yang ada, apa yang sudah dilakukan oleh hambanya. Doa ini adalah doa mencakup pada semua kebaikan. Fajumiyat hasil dakwah kullu khairin fid dunya, maka dihimpun dalam doa ini semua kebaikan yang ada di dunia ini. Kebaikan yang ada di dunia itu dihimpun semua, dan juga kebahagiaan atau kebaikan yang ada. Maka dalam berdoa ini jangan tinggal. Ketika kita tawaf, ini doa dibaca antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dan itu sampai kita berada rukun Yamani, angkat tangan Allahu Akbar, tapi tidak kecup. Kita baca Rabbana atina fid dunya, berjamaah boleh, karena lafaznya pun jamaah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada pula yang salah mewakafkan. Kita dengar orang Pakistan baca Rabbana atina fid dunya hasanatan wa. Situ pula wakaf. Awal kita dengan jadi hasanatan wa qina adzabannar. Dibacanya dulu kan ketika masuk di Masjidil Haram, itu kan Allahu Akbar, ikut semua jemaah Allahu Akbar salasa marrat ini 3 kali. Tiga kali ikutnya juga. Karena bahasa Arab tak paham jemaah. Yang penting kalau berdoa ini apakah mesti paham kita? Tak paham. Doa dengan bahasa Arab. Dianjurkan kita doa bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Berdoa itu bukan supaya kita paham, Allah paham. Itu dia. Itu inti doa itu kan. Supaya Allah paham apa yang kita hajat. Bukan seperti kita berdoa supaya paham orang ini apa yang diminta. Diterjemahkannya doa itu menjadi bahasa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami ini, Engkau tahu ya Allah, kami sedang berkumpul. Apa tak tahu Allah? Apapun yang kita kerjakan Allah tahu. Ya Allah, hajat kami kepada. Itu bahasa Indonesia. Berbeda dengan doa bahasa Arab. Tak paham kita pun sudah ada pahalanya. Apalagi doa ini dari ayat Al-Quran. Sebaik-baik doa itu dari ayat Quran. Kemudian daripada hadis Nabi. Kemudian adalah doa wali-waliullah. Kemudian doa para ulama.
Kemudian doa-doa orang soleh. Itu 3 tadi. Oh tak faham, baca saja. Walaupun tak faham. Kan itu. Juga bukan mesti kita faham. Nanti kalau tak faham, dia tak diaminkan oleh jemaah. Yang penting Allah faham, malaikat mengaminkan. Kita berdoa, Allah faham. Dianjurkan bahasa Arab. Makanya dalam Quran itu kalimat doa itu 100 ayat. 100 ayat kalimat doa dalam Al-Quran. Lain lagi hadis-hadis Nabi, banyak sekali doa-doa ma'surah, doa-doa yang diambil daripada hadis-hadis yang sahih. Dibaca itu. Kita harus ada doa. Kalau tak ada doa, kita tidak punya senjata. Senjata kita itu doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Jadi orang yang tak mau berdoa sombong. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoa kepadaku, kata Allah, pasti kuperkenankan. Orang yang sombong, tak mau berdoa kepadaku, tak mau minta kepadaku, masukkan ke neraka jahanam. Jadi berdoa. Paham tak paham, aminkan aja. Maka si imam itu tak mungkin dia berdoa untuk kepentingan pribadinya. Tak mungkin dia berkhianat dalam doanya. Doanya jujur. Angkat tangan. Kena panjang kali doa, turun tangan tadi. Panjang kali doa. Kadang-kadang makmum ini, jemaah ini mengaminkan itu menengok bagaimana keadaan doa yang dibaca imam. Kalau panjang kali, aminnya itu lain, amin. Itu menyuruh berhenti, jangan panjang kali doa. Betul-betul amin dengan khusyuk. Jangan marah pula, amin, kan? Itu berdoa betul-betul dengan hati yang khusyuk, ucapkan amin. Apalagi selesai kita membaca waladhdallin. Ini yang disuruh serentak imam dengan makmum. Yang lain itu tak disuruh serentak. Rukuk imam duluan, makmum belakangan. I'tidal imam duluan, makmum belakangan. Duduk antara 2 sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, imam duluan baru kita. Salam imam duluan baru kita. Ketika membaca amin disuruh sama-sama. Waladhdallin, amin. Apabila serentak imam aminnya makmum dengan imam, ikut mereka mengaminkan. Yang lain itu tak serentak, hanya amin saja disuruh serentak. Itulah kajian kita pagi hari ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyid akhlaqana bil Qur'an wa nawwir hayatana bi barakatil Qur'an. وأنزل الرحمة والنعمة والصلة والعافية ببركة القرآن ونجنا من النار ببركة القرآن واجعل القرآن شفاعة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء منا وهمومنا واجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وفي الجنة رفيقا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا يا رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. Jangan lupa subscribe, like, and share.